Hi everybody, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat dimanapun berada ya. Untuk kalian yang pertama kali mampir di channel aku, perkenalkan nama aku Nita. Senang bertemu dengan kalian semua. Di video kali ini aku akan bercerita sedikit mengenai perjalanan aku selama masa pandemik ini. Jadi seperti yang kalian sudah ketahui, aku memang memulai channel aku ini pada bulan Maret atau April. Nah, itu berketepatan aku itu stranded atau stuck di Malaysia. Nah, jadi pada saat aku sering upload video, teman-teman aku itu malah biasanya masih bertanya kayak, "Nit, kamu tinggal di Kuala Lumpur ya? Nit, kamu kerja di Kuala Lumpur ya? Nit, kamu pindah ke Kuala Lumpur ya?" Nah, di sini aku akan menjelaskan semua ke teman-teman aku ataupun buat kalian yang di luar sana. Jadi pertanyaannya yang pertama ya, kenapa aku di Malaysia? Nah, aku di Malaysia itu bukan karena aku pindah ke Malaysia, bukan karena aku kerja di Malaysia. Jadi pada bulan Maret aku sama pacar aku itu transit di Kuala Lumpur untuk menuju Jerman. Itu adalah rencana awal kami. Nah, jadi itu kami sudah pesan tiketnya untuk berangkat dari Kuala Lumpur tanggal 18 karena visa aku mulai valid tanggal 19. Jadi itu kalau nggak salah aku ya. Tapi aku seingat aku visa aku mulai valid tanggal 19 dan kita sudah pesan tiket dari Bali ke Kuala Lumpur itu hari Jumat, terus hari Sabtunya langsung berangkat ke Jerman dan nyampe mungkin hari Minggu ya. Dan pas bulan Maret itu pas lagi marak-maraknya ya, pertengahan bulan Maret itu marak-maraknya di seluruh dunia ya, kayak pandemiknya kayak menyebar kemana-mana. Virusnya ini pada minggu itu kami dengar informasi kalau Singapura sudah menutup bordernya, jadi turis itu nggak bisa lagi masuk ke Singapura. Sedangkan kami itu biasanya kalau kemana-mana biasanya memang lewat dari Singapura atau Kuala Lumpur. So singkat cerita, karena kami juga takut Malaysia akan tutup bordernya, kami mempercepat keberangkatan kami ke Malaysia. Nah, yang tadinya kami berangkat ke Malaysia itu hari Jumat, itu kami cancel tiket yang hari Jumat, terus kami booking yang baru pada hari Senin. Nah, sebelum itu terjadi, tiket kami menuju Jerman itu udah di cancel. Pokoknya karena virusnya itu Turki juga memutuskan untuk menutup bordernya, sedangkan kami transit di Turki juga pada saat itu. Jadi dari Malaysia terus transit di Turki, dari Turki baru lanjut ke Berlin. Setelah berunding kami memutuskan untuk beli tiket yang ke Jerman setelah kami sampai di Malaysia, karena kami pikir ini kan sudah di cancel satu kali, kalau kami beli lagi terus kami nggak bisa ke Malaysia berarti nggak make sense gitu kan. Jadi kami berpikir oke, pokoknya ke Malaysia dulu, baru setelah kita sampai di Malaysia baru beli tiket ke Jerman. Oke, kita buru-buru packingnya, soalnya kan harusnya masih ada beberapa hari untuk packing kan. Jadi kayak hari Minggu kita diskusi dan langsung pokoknya kumpul semua barang yang perlu dikumpul untuk dibawa ke Jerman. Habis itu Seninnya langsung berangkat ke Malaysia. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Situ kami ngelewatin imigrasinya bilang hari Rabu kita akan lockdown, jadi kalau kamu yakin mau masuk gitu. Terus kami bilang, maksudnya ya of course kayak gak ada pilihan lain kan, dan maksudnya kami kan bukan orang Malaysia, jadi pada saat lockdown memang orang Malaysia pun tidak diperbolehkan untuk keluar dari negaranya, sedangkan kami kan bukan orang Malaysia, jadi it's not really a problem gitu kan. Hari Rabu itu lockdown terjadi, itu kami mulai yang kayak bingung, kayak ini gimana, beli tiket kah? Soalnya kami belum ada tiket jadinya kan, karena pada saat itu Europe juga kayak bingung tutup border atau enggak segala macam gitu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Itu hari Kamis Europe
kayak EU country itu memutuskan untuk menutup bordernya. Jadi aku tidak diperbolehkan masuk ke Jerman karena aku situ pakai visa visitor, terkecuali visa students atau visa nasional atau pemegang PR itu diperbolehkan untuk tetap masuk ke negara Jerman atau ke Eropa. Pada saat EU mengumumkan, EU di sini aku berbicara European Union ya, memutuskan untuk menutup bordernya, terus kami bingung dong kayak gimana ini, kayak masih bisa kah flight atau enggak sama sekali. Jadi kami tuh juga masih sempat cek ke bandara di Kuala Lumpur kayak memastikan kayak aku pemegang visitor visa itu masih bisa berangkat, terus mereka bilang kayak pokoknya visa turis visitor itu nggak bisa berangkat sama sekali, yang diperbolehkan hanya pemegang resident, students dan yang lain, pokoknya terkecuali yang dua ini kan. Jadi kayak it's not possible gitu. Dan pertanyaan yang kedua adalah kenapa kami jadinya tinggal di Malaysia sampai selama ini gitu. Nah, for your information, total kami tinggal di Malaysia mungkin pas aku upload video ini hampir 6 bulan, itu kayak half a year gitu. Dan pertanyaannya kenapa gitu kan, kenapa aku nggak pulang ke Indonesia dan kenapa Bang Leo nggak pulang ke Jerman. Yang kami khawatirkan adalah kami tidak tahu bisa ketemu lagi kapan. Dan yang kedua, kalaupun bisa itu tetap risky, soalnya kan makin banyak traveling, kita nggak tahu akan pick up virusnya ini di mana gitu kan. Dan yang ketiga, consideration kami adalah kami nggak tahu kalau bordernya itu akan tutup selama ini. Nah, jadi pada saat border itu pun mulai ditutup, kalau kita lihat berita yang kita baca itu mulai dari jumlah case yang meningkat, negara apa aja yang udah mulai tutup, restrictionnya bagaimana dan segala macamnya. Dan aku masih ingat banget waktu awal-awal pandemik ini aku ngebaca negara Belanda itu sudah memutuskan akan tutup bordernya sampai Mei. Nah itu kan terjadinya bulan Maret. Semua orang nggak ada yang nyangka, kayak nggak mungkin lah selama itu. People are traveling, it's now like a lifestyle ya. Kalau turis nggak diperbolehkan masuk, ya pariwisatanya mati gitu kan. Jadi banyak nggak percaya kalau akan tutup sampai Mei aja, it's way too long gitu. Jadi itu alasan ketiga kenapa kami nggak memutuskan untuk kembali ke negara masing-masing, karena kami berpikir lockdownnya tidak akan selama ini. Jadi kayak kami nunggu gitu kan. Dan jujur aku selama masa pandemik ini ada masa-masa dimana aku depresi karena aku maaf ya itu ada yang tukang sapunya. Karena di masa pandemik itu literally aku nggak tahu aku harus kemana, aku harus ngapain, dan di sini aku nggak bisa kerja, jadi aku nggak ada kegiatan. Makanya akhirnya pun aku buat YouTube channelku ini supaya aku ada kegiatan dan untuk aku bisa berbagi cerita kehidupan aku selama stranded di Malaysia. Jadi untuk kalian yang di luar sana, mungkin kalian juga ada merasakan depresi atau stres atau kayak kalian bingung atau kalian overwhelmed. That's normal, it's completely normal, dan you're not alone, we are in this together gitu. Kayak kalau ada orang bilang it's okay, maksudnya nggak usah depresi, kayak it's not possible because we are human being. Itu kita kayak kalau kalian yang di lokasi kalian masing-masing aja depresi, kalian bisa ngebayangin aku yang stuck di negara orang, aku nggak bisa kerja, aku nggak bisa ada kegiatan, dan aku nggak bisa punya rencana, maksudnya nggak bisa memutuskan kayak bulan depan mau kemana, bulan depan mau ngapain, kayak mau kunjungin keluarga. Aku nggak bisa memikirkan hal itu. Dan jadi kayak aku mau bilang orang-orang yang di luar sana, untuk kalian teman-temanku yang juga ngerasain yang sama, it's okay, take your time untuk kalian bisa menerima this is how it is right now gitu. Jadi kenapa aku dan Bang Leo memutuskan untuk tidak pulang ke negara kami masing-masing? Karena itu tadi alasannya. Satu, kami nggak akan tahu kapan lagi ketemu, dan kalaupun ketemu kami harus traveling kayak balik ke negara masing-masing, dan itu lebih riskan lagi ya, kayak carry the virus. Dan yang ketiga, kami nggak nyangka kalau lockdownnya akan selama ini. Dan jujur aku sangat bersyukur, berterima kasih untuk pemerintah Malaysia
sejauh ini mereka benar-benar memperbolehkan atau mengizinkan turis untuk tetap stay di sini walau visanya itu sudah expired. Jadi kayak aku pertama kali datang, aku sebagai Indonesia kan bisanya stay di Malaysia kan cuma 1 bulan, dan pacar aku 3 bulan. Mungkin kalau pemerintah Malaysia memutuskan semua turis harus kembali ke negara masing-masing, ya mungkin mau nggak mau aku sama Bang Leo harus berpisah. Tapi karena memang kami masih diizinkan untuk bisa stay di sini sebagai turis di masa pandemik, sehingga kami pun memutuskan untuk tetap stay di sini. Dan kalau dipikir-pikir, kadang aku itu tadi ya, karena kadang aku juga kayak pastinya sedih atau kayak frustrasi ya, kayak nggak bisa mau ngapain, kayak nggak tahu ini, kamu nggak bisa buat rencana gitu. Dan aku juga orangnya itu suka berkegiatan ya, dan di sini kayak kegiatan aku nggak terbatas sih. Di awal-awal ya memang terbatas kan, walaupun sekarang ya memang udah bisa, kayak aku sering nge-vlog jadinya gitu kan. Jadi cuman tetap kayak ini bukan negara aku gitu, dan aku merasa tetap as a stranger here. Aku nggak kerja atau aku nggak menetap di sini. Kami di sini itu karena memang stranded. Jadi tetap ada perasaan depresi, kayak ini nggak tahu situasinya mau dibawa kemana. Itu serasa kayak kalau kalian pacaran itu digantung. Jadi kayak you don't know like where it goes gitu. Walau apart or above of everything, aku tuh memang merasa sangat bersyukur dan merasa sangat beruntung ya. Kayak pacar aku sangat suportif, dia sangat positif orangnya, dan sangat kayak gimana ya, bener-bener mensupport aku. Dan satu hal lagi yang membuat aku bersyukur adalah kayak situasi kami ini memang sangat kayak sangat beruntung dibandingkan yang lain. Kalau aku melihat kayak cerita beberapa couple dari Facebook grup Love is Not Tourism, banyak mereka yang contohnya lagi mengandung atau melahirkan, atau mereka baru menikah, atau mereka kayak suami istri udah menikah ataupun yang belum menikah, pokoknya mereka pasangan tapi mereka udah nggak ketemu pasangannya itu kayak lebih dari 6 bulan, 8 bulan, ada yang udah sampai setahun. Karena banyak banget kan yang rencana ketemunya itu pada masa pandemi, dan ini udah sampai 6 bulan kan lockdownnya gitu. Jadi kayak aku berharap makin banyak pemerintah di seluruh dunia yang benar-benar melihat kasus yang berhubungan dua negara ini sangat penting juga ya, karena itu mempengaruhi well-being seseorang gitu. Aku mungkin akan buat video topik itu lain kali, tapi yang aku harapkan adalah semoga setiap couple yang belum bisa ketemu itu akan bisa ketemu segera, karena aku mengerti betapa susahnya yang namanya jarak jauh, karena aku juga pernah ya jarak jauh sama Bang Leo ya. Itu aja masih baru-baru aja udah susah gitu kan. Aku situ masih baru PDKT sama Bang Leo. Nah apalagi kalau yang memang kayak udah menikah, atau yang kayak sudah punya anak, atau yang dia harus melahirkan sendiri, I feel so sorry for them gitu kan. Dan aku berharap ada solusi untuk mereka secepatnya gitu. Dan itu aja sih cerita aku. Kalau ada yang masih kayak bertanya, sini ini ngapain sih sebenarnya di Malaysia, dia jadi TKW kah, jadi jadi TKI kah, TKW kah, atau ngapain kah? No guys, aku di sini itu karena memang stranded because of the pandemic. Dan aku berharap di sana kalian bisa melihat atau bisa mengerti kenapa aku mengambil keputusan seperti ini. Terus untuk rencana kedepannya adalah aku bersyukur banget visa aku itu sudah di-approve lagi ya. Dan aku bersyukur banget ya, akhirnya visa aku itu di-approve sama German Embassy yang ada di sini. Dan weekend ini kami kalau Tuhan mengizinkan dan semuanya berjalan dengan baik, kami akhirnya bisa pergi ke Jerman bareng. Jadi
untuk kalian di luar sana, terima kasih atas doa dan dukungan kalian dan support moral kalian terhadap aku yang bisa mengerti situasi aku saat ini. Dan doakan ya perjalanan kami akan lancar-lancar aja. Soalnya ini masih tetap ada hal-hal yang masih belum pasti karena situasinya aku sama Bang Leo bareng ke sana gitu. Jadi nanti aku akan update ke kalian semua. Dan aku juga akan buat video untuk kalian yang punya pasangan di luar sana dan kalian mau apply visa, kalian masih bingung apa yang diperlukan. Aku akan buat video itu segera supaya kalian juga bisa apply visa ke German Embassy atau ke embassy yang negara EU lainnya supaya kalian bisa reunited dengan kekasih kalian. So, video aku sampai di sini saja. Semoga itu bermanfaat, semoga itu memberikan kalian pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan kalian di dalam hati. Kalau kalian bertanya, kalau tidak bertanya ya support sajalah aku ya. So, thank you for watching the video. Sampai berjumpa di video aku selanjutnya. Dadah.